Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa keluarga GKJ Telogosari. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan persekutuan doa walaupun hanya lewat daring. Semua itu berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, untuk mengawali persekutuan doa pada malam hari ini, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa untuk mengawali persekutuan doa pada malam hari ini. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada malam hari ini, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mendengar, mengerti, memahami, sehingga kami dapat menjadikan dasar untuk kehidupan hari demi hari. Berkati persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula Bapak Jumino yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Doa permohonan ini yang tidak sempurna ini kami mohon melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 26 bait ke-1. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri.
kasih. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jumino. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dan tema pada malam hari ini yaitu mencintai bumi dan melestarikan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk kita manusia yang diciptakannya untuk menjaga dan merawat dan melindungi bumi dan seisinya ini. Dan pada saat ini ya Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Indonesia dan di dunia, bahkan di beberapa provinsi pada saat ini sedang banyak bencana alam, tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena manusia tidak bisa menjaga dan merawat lingkungan. Bahkan manusia mempunyai sifat serakah, menebang hutan dan tidak menanam kembali. Akhirnya hutan gundul. Lah itu menyebabkan tanah longsor dan banjir dan sebagainya. Dan mari Bapak Ibu pada malam hari ini kita buka Alkitab kita, akan belajar tentang firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai ke 15. Yang demikian bunyinya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini apa yang sudah saya katakan di depan tadi, bahwa tema pada malam hari ini ialah mencintai bumi, melestarikan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bumi adalah tempat makhluk hidup tinggal, termasuk manusia. Maka
bumi berperan penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa bumi, manusia tidak bisa hidup. Agar manusia tetap hidup dengan nyaman, maka bumi harus dijaga dengan baik, tidak boleh dirusak. Tapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang tidak peduli dengan keadaan bumi, menguras sumber alam dengan menambang, membabat hutan sampai habis tanpa menanam kembali. Hal tersebut menyebabkan tanah gundul, membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan banjir. Hal yang demikian bisa merusak bumi yang kita diami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal jika bumi rusak, manusia sendiri yang akan menerima akibatnya. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, banjir bandang di mana-mana, tanah longsor yang merenggut nyawa, sehingga penderitaan kita terima. Hal ini karena keserakahan manusia. Sepertinya bumi sudah lelah menghadapi tingkah laku manusia yang senang merusak bumi. Dan beberapa peringatan kepada manusia melalui berbagai bencana. Supaya apa? Agar manusia sadar bahwa tindakan yang merusak harus dihentikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti di kitab Kejadian 2 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Sejak manusia pertama diciptakan sebenarnya sudah diajarkan untuk mencintai, memautkan hati kepada bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ditempatkannya Taman Eden. Eden diartikan kesenangan atau kecintaan, karena di Eden segala kebutuhan terpenuhi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan taman sangat terkait dengan bumi. Karena kita tahu yang namanya taman tentu banyak tanaman yang membuat taman itu asri. Kalau taman diletakkan di Eden, itu berarti bahwa manusia sudah sejak awal diajarkan mempunyai kecintaan terhadap bumi. Bumi diciptakan Tuhan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Maka manusia harus mencintai bumi dengan sungguh-sungguh. Bahkan di taman atau Firdaus tumbuh berbagai jenis tanaman yang baik dan buahnya pun sangat baik untuk dimakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ketika Tuhan menghendaki manusia untuk mencintai bumi, bukan berarti menggantikan keyakinan dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tetapi kecintaan terhadap bumi merupakan sarana bagi manusia untuk menyadari
bahwa Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan, sudah menyediakan sarana hidup melalui bumi yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah bukan hanya memberi pengajaran untuk mencintai bumi, tetapi juga memberi contoh nyata bagaimana melestarikan bumi. Hal tersebut sesuai dengan kitab Kejadian 2 ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Pemazmur juga menulis pada kitab Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini mengartikan bahwa air merupakan bagian dari yang sangat penting demi kelestarian bumi itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ditempatkan di bumi untuk mengolah, menjaga, dan memeliharanya. Ini mengandung pengertian bahwa agar kehidupan di bumi tetap ada, maka manusia harus mengusahakan dengan cara bekerja mengolah dan memelihara bumi itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan bercerita sedikit Bapak Ibu. Ini kenyataan bahwa beberapa bulan yang lalu di samping gereja ini ada jalan dan ada tanah pasum, artinya tanah untuk umum. Itu dibuangi sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab sampai menumpuk. Itu sampah kering maupun basah, itu luar biasa menumpuknya. Dan anehnya itu yang membuang bukan lingkungan di sini, sekitar sini, justru dari luar daerah sini. Ada yang pakai mobil dan lain-lain. Dan kami sama teman-teman itu yang mencintai lingkungan supaya bersih, mempunyai kerinduan untuk membersihkan lingkungan itu. Lalu teman-teman yang rindu untuk menjaga kebersihan, yang ada waktu setiap minggu setelah ibadah pagi, kita bersih-bersih, kita bersihkan. Sedikit demi sedikit kita bakar. Lalu setelah itu seminggu kemudian sampah menumpuk lagi. Justru semakin banyak, tidak semakin habis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita teman-teman yang rindu akan lingkungan, yang ada waktu bisa bekerja bakti bersama-sama, memang tidak mudah Bapak Ibu. Untuk merubah yang jelek menjadi lebih baik itu tidak gampang. Sulit sekali. Di minggu berikutnya sebetulnya kita masih punya toleran. Di tempat itu tidak kami pagar karena kami masih punya toleran, itu tempat pasum. Tapi lama kelamaan
sampah tambah menambah. Lalu kita bersepakat dengan teman-teman untuk dikasih pagar supaya apa? Tidak dibuangi sampah. Tapi betul Bapak Ibu, lalu kita tanami berbagai tumbuhan. Ada singkong, ada cabai, dan ada kelor, daun kelor. Dan sekarang boleh dilihat Bapak Ibu, luar biasa, bertumbuh dengan subur, hijau, dilihat enak, di hati bisa sejuk. Itulah manfaatnya kita mencintai bumi, melestarikan lingkungan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jaga lingkungan supaya apa? Anak cucu kita nanti bisa menikmati dunia ini yang bersih, ramah lingkungan. Namun itu Bapak Ibu, kalau kita tidak punya niatan yang baik, tidak mungkin bisa terlaksana. Memang banyak pengorbanan Bapak Ibu. Pengorbanan waktu, apapun. Kalau kita memang mau berubah, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, itu tidak gampang. Namun kalau ada niatan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa memang kondisi yang serba sulit ini kita perlu bekerja keras, apalagi sekarang banyak virus yang mengerikan, virus corona yang menakutkan. Namun kami yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, bisa menjagai kita, bisa merawat kita, melindungi kita, bisa dijauhkan dari semuanya itu yang jelek. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kami kembalikan kepada Ibu Jumino. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita telah diingatkan melalui firman Tuhan pada Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 bahwa kita sebagai manusia harus mencintai bumi yang kita diamai ini dengan perilaku yang benar. Mari Bapak Ibu kita cintai bumi pertiwi ini dengan perilaku yang bijak, sehingga kehidupan di bumi ini tetap lestari. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menjagai, merawat, melindungi hidup kami. Dan pada malam hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjaga, merawat, melindungi bumi ini ya Bu Bapa. Sehingga di bumi ini tidak rusak karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mampukan kami ya Bapa untuk bisa merawat semua anak ini. Terima kasih ya Bapa. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Telogosari ini ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, jagai, lindungi, tengok satu persatu ya Bapa dalam keadaan kehidupannya. Tuhan yang akan menjaga, merawat, melindungi, dan memberkati, sehingga apa yang dihadapi anak-anak-Mu ini bisa menghadapi dengan sukacita dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan juga pada malam hari ini ya Bapa, kami ingat pada saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Bapa, tengok persatu ya Bapa, anak-anak-Mu ini yang sedang menderita sakit. Tuhan sendiri yang akan menjamah, akan menyembuhkan, sehingga saudara kami ini sembuh dengan sempurna ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga berkati para majelis, Bapak Pendeta Anu, Tuhan berkati di dalam keluarganya. Tuhan beri sukacita, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Mbak Panani yang saat ini sedang proses menjadi pendeta kedua di GKJ Telogosari. Tuhan berkati di dalam proses ini ya Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi. Tuhan berkati, walaupun saat ini sedang masa sulit, corona, belum bisa bertatap muka. Namun kami yakin dan percaya program-program yang sudah dijadwalkan, sudah diprogramkan bisa berjalan lancar. Tuhan berkati ya Bapak, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di gereja ini. Tuhan jauhkan dari virus-virus ini ya Tuhan di bumi ini, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas di gereja kami, bisa beribadah bersama-sama, bisa melakukan kegiatan-kegiatan di gereja ini, bisa berjalan dan lancar. Sungguh Bapa, kami minta pertolongan Tuhan, dan kami serahkan semuanya ini ke tangan kasih Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk klinik Pratama Ayam. Tuhan berkati, sehingga di klinik ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa membantu saudara kami di sekitar kami dengan pelayanan ini. Tuhan berkati para dokter, perawat, dan pegawai di dalam KP Ayam ini. Tuhan berkati semuanya, di dalam keluarganya Tuhan berkati, sehingga menjadi pelayan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerja gereja ini. Tuhan berkati, di dalam keluarganya Tuhan berkati, Tuhan beri sukacita di dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga apa yang dilakukan
seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga serahkan ya Bapa gereja kami ini ke tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat-saat ini sedang banyak bencana alam, banjir, tanah longsor, bahkan ada kecelakaan pesawat. Tuhan berkati Bapa bangsa ini, sehingga bangsa kami ini bebas dari bencana ya Bapa. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan berkati, sehingga saudara kami ini bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya di negeri ini dengan baik dan damai sejahtera untuk bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Semarang ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, bahkan bebas dari bencana. Kami meyakini Tuhan sudah melindungi dan menjaga dan merawatnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri persekutuan doa ini ya Bapa. Bila Tuhan dan akan selalu merawat menjagai iman kami, sehingga apa yang kami lakukan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mohon ampun Bapa bila kami di dalam persekutuan doa ini banyak dosa di hadapan Tuhan dan tidak berkenan. Ampuni kami. Dan kalau masih banyak kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, demikianlah persekutuan doa GKJ Telogosari. Kiranya bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin.